Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat siang anak-anak ibu kelas 10 MIPA maupun 10 IPS. Hari ini kita berjumpa lagi setelah minggu lalu kita libur panjang ya. Alhamdulillah masih sehat kan ya. Hari ini menyelesaikan KD 3.3 yang terakhir poin F, yaitu tentang model diagram antar pelaku ekonomi. Waktu pertemuan yang lalu kan kita sudah membahas para pelaku ekonomi itu siapa saja. Ada RTK, rumah tangga konsumen, ada RTP, rumah tangga produsen, ada pemerintah, dan ada satu lagi siapa? Masyarakat luar negeri. Sekarang hubungannya para pelaku ekonomi tersebut seperti apa apabila digambarkan dengan model diagram ya. Baiklah, lanjut. Untuk yang pertama, model diagram yang paling sederhana yaitu dua sektor. Kenapa sih disebut dua sektor? Disebut dua sektor karena yang terlibat dalam kegiatan ekonomi tersebut hanya dua sektor, dua pihak. Siapa? Yaitu RTK, rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen, dan rumah tangga produsen atau RTP. Rumah tangga keluarga disebut RTK, rumah tangga produsen biasanya disingkat dengan RTP. Bagaimana sih hubungan mereka ya? Dalam hal apa mereka berinteraksi? Oke, kalian bisa lihat gambar yang ibu sajikan. Lalu jangan lupa lihat tanda panahnya. Yang pertama, rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen menghasilkan barang dan jasa. Kalau rumah tangga konsumen itu menghasilkan sumber daya. Nah, sumber daya tersebut dibutuhkan oleh rumah tangga produsen. Untuk apa? Sumber daya tersebut untuk proses produksi. Setelah rumah tangga produsen menghasilkan barang dan jasa, lalu barang tersebut dibutuhkan oleh rumah tangga keluarga. Tapi, untuk mendapatkan barang tersebut, rumah tangga konsumen atau RTK harus membayar. Membayar apa? Untuk membeli barang dan jasa tersebut. Jadi, ada hubungan timbal balik ya. Ini masih sangat sederhana karena yang terlibat hanyalah dua sektor. Nah, pihak yang bekerja sama adalah pihak RTK. Di sini ibu jelaskan secara detail ya. Ringkasannya ibu ambil yang penting-penting. Rumah tangga konsumen menyediakan faktor produksi, sumber daya alam, tenaga kerja kan berasal dari rumah tangga konsumen. Lalu RTK dan RTP bertemu di pasar input. RTP akan memberikan sewa, gaji. Nah, kalau kita bekerja pada perusahaan kan kita dikasih gaji. Kalau kita menyewakan tanah misalnya kita dikasih biaya sewa. Kalau kita memberikan modal kita dapat bunga. Kalau kita mempunyai ilmu kewirausahaan kita dapat laba. Seperti itu ya. Jadi hubungannya ya. Sedangkan RTK dan RTP akan bertemu di pasar output juga. Apabila RTK membutuhkan barang, maka RTK akan membelinya dari rumah tangga produsen atau produksi ya. Jadi seperti itu ya. Sudah jelas ya? Kalau sudah jelas, ibu lanjut ke yang model 3 sektor. Nah, kalau tadi 2 sektor cukup RTP dan RTK. Sekarang 3 sektor yang terlibat, satu sektor lagi yaitu siapa? Pemerintah, betul ya. Kecuali ada rumah tangga konsumen atau keluarga RTK, ada RTP, di sini juga terlibat pemerintah. Nah, di situ kamu coba amati tanda panah yang ada di diagram yang sudah ibu sajikan ya, membacanya dari tanda panah. Mau dari mana saja oke, tidak masalah. Nah, karena yang penting mengartikannya tanda panahnya. Dari yang di dalam itu. Nah, pemerintah ini selalu terlibat baik rumah tangga konsumen, rumah tangga keluarga maupun RTP. Kalau RTK kepada pemerintah apa coba hubungannya? Memberikan sumber daya. Pemerintah juga terlibat ya. Nah, lalu kalau RTP ngapain? Ya menghasilkan barang dan jasa diberikan, disampaikan ke pemerintah. Lalu pemerintah kalau kepada RTK memberi apa? Memberi fasilitas. Lalu untuk rumah tangga konsumen kewajibannya apa? Membayar pajak. Lalu pajaknya untuk apa? Untuk subsidi dan bantuan. Nah, begitu ya alurnya ya. Jadi intinya kalau rumah tangga keluarga itu mempunyai
faktor produksi. Nah, faktor produksi diberikan pada RTP. RTP menghasilkan barang. Barangnya bisa dikonsumsi untuk pemerintah, bisa juga untuk rumah tangga keluarga. Tetapi siapapun yang membutuhkan barang tersebut harus membeli barang tersebut. Nah, tidak gratis, harus memberikan timbal balik. Nah, ini penjelasannya anak-anak ya. Pemerintah berperan sebagai produsen dan konsumen. Nah, jadi pemerintah itu two in one. Bisa berperan sebagai produsen, bisa juga berperan sebagai konsumen. Kalau sebagai produsen, pemerintah menghasilkan barang dan jasa. Nah, yang berkaitan dengan barang-barang yang dikonsumsi oleh publik atau masyarakat umum. Contohnya BBM, gas, listrik, dan lain sebagainya. Kalian bisa sebutkan di materi yang lalu sudah Ibu jelaskan. Apa-apa saja yang dihasilkan oleh pemerintah. Yang pasti untuk menguasai hajat hidup orang banyak. Lalu dalam perannya sebagai konsumen, pemerintah juga menggunakan tenaga kerja. Contohnya PNS, pegawai negeri. Itu adalah pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah. Nah, PNS juga akan mendapatkan gaji secara rutin. Diambilkan dari mana gaji tersebut? Dari pendapatan yang dihasilkan oleh pemerintah tersebut, seperti BBM, gas, listrik, kan kita bayar ya. Iya, betul. Nah, pemasukannya nanti digunakan untuk pengeluaran. Salah satu pengeluaran rutin pemerintah adalah memberikan gaji PNS. Rumah tangga produsen menghasilkan barang dan jasa untuk masyarakat. Nah, ya. Penghasilan tersebut digunakan untuk membayar gaji, upah, sewa kepada RTK. RTP menyerahkan pajak kepada pemerintah. Ya. Intinya RTP dan RTK sama-sama memberikan pajak kepada pemerintah. Kalau RTP atas kegiatan produksinya, misalnya apa? Kalau produsen memberikan pajak apa? Menyerahkan pajak penghasilan. Kalau dia menghasilkan laba, pasti bayar pajak kepada pemerintah, ya enggak? Kalau konsumen, seperti kita kan konsumen, menyerahkan pajak dari konsumsi kita, misalnya PPN, ya, pajak barang mewah, dan pajak-pajak yang lain. Pajak tersebut oleh pemerintah digunakan untuk membiayai belanja rutin negara, menyediakan fasilitas publik, salah satunya tadi membayar gaji pegawai, memberikan subsidi, bantuan baik kepada RTP maupun RTK. Begitu ya penjelasan untuk yang 3 sektor. Jelaskan ya. Kalau jelas, Ibu lanjutkan ke yang nomor 3. Nah, ini yang paling banyak, model 4 sektor. Nah, gambarnya hampir sama dengan yang 3 sektor, hanya saja di bagian bawah dari rumah tangga produsen ada masyarakat luar negeri. Apa sih keterlibatannya masyarakat luar negeri ini? Baiklah, kalau yang 3 sektor masih sama ya penjelasannya ya. Nah, ini ketambahan 1. Baik, Ibu akan jelaskan. Pada model 4 sektor ini, pelaku ekonomi yang berperan adalah RTK, RTP, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Pendapatan RTK digunakan untuk membayar pajak pada pemerintah. Sebagian lagi disimpan di lembaga keuangan. Lalu dipinjamkan pada bank, pada perusahaan, dan digunakan untuk investasi. Nah, yang terlibat tadi, sebagian perusahaan yang meminjam uang tadi pada rumah tangga konsumen tadi, masyarakat luar negeri tadi, melakukan kegiatan perdagangan internasional atau ekspor dan impor. Nah, ya. Jadi secara tidak langsung rumah tangga produsen itu bekerja sama ya pada masyarakat luar negeri. Kalau kita menjual, kita namanya ekspor. Nah, kalau ekspor berarti masyarakat luar negeri membayar kepada kita. Nah, kalau impor, kita beli. Nah, berarti ya kita membeli barang luar negeri, kita yang membayar. Ya, seperti itu keterlibatannya. Hanya mirip dengan yang 3 sektor, hanya ada tambahan masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri terlibat secara tidak langsung dalam hal penjualan internasional, perdagangan internasional, atau disebut dengan ekspor dan impor. Demikian ya materi KD 3.3 poin terakhir ya, model diagram circular flow namanya ya. Ini menggambarkan bagaimana hubungan para pelaku ekonomi mulai dari yang 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Sudah jelas ya anak-anak ya? Nah, mungkin minggu ini Ibu tidak memberikan tugas, tapi memberikan kalian materi. Tolong dicatat materinya ya, dipelajari. Minggu depan kalian penilaian harian untuk KD 3.3 ya melalui US Portal Dik. Selamat belajar, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.